kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita akan melihat rekomendasi saham pilihan dari analis berikut ini dapat Anda simak di layar pemirsa. Seperti biasa kami hadirkan 4 rekomendasi utama di antaranya dari beragam sektor pemirsa, ada sektor properti, ada yang terkait dengan komoditas dan rekomendasi ini dari Mas Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis stocknow.id. BSDE direkomendasikan buy, Bevin juga buy, Tugu, serta HRTA. Oke, karena melanjutkan segmen sebelumnya yang sudah membahas mengenai komoditas emas, kita ke HRTA. HRTA juga kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan ya, Mas Abdul, seiring harga komoditasnya yang sedang berada di level-level tertingginya. Nah, bagaimana analisis untuk HRTA? Mengapa Anda lebih merekomendasikan HRTA dibandingkan dengan emiten emas yang lain? Baik, untuk saham HRTA sendiri, di sini saya ada insight terkait dengan teknikalnya. Selain tadi komoditas emas mengalami kenaikan dalam beberapa waktu lalu, di sini memang teman-teman bisa dapat insight untuk saham HRTA. Yang pertama itu, teman-teman kalau misalnya lihat secara teknikal itu dari volume ya, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan itu sudah menembus MA20-nya, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman perhatikan di sini HRTA itu berpotensi untuk menguji resistannya di level kisaran 416 hingga 424 yang menjadi resisten yang cukup kuat nih bagi HRTA sendiri, karena di sini sudah dalam secara year to date itu ada 3 kali pullback dari HRTA sendiri, teman-teman. Dan juga kalau teman-teman perhatikan dari segi akumulasinya, terjadi akumulasi yang cukup besar pada HRTA sendiri senilai 6,5 miliar rupiah. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari broker summary tentunya. Seperti Oke, itu. kita akan mulai waspada mungkin ketika net foreign buy-nya atau volumenya menurun atau bagaimana? Nah, teman-teman kalau untuk waspadai untuk saham ingin keluar seperti itu atau exit, teman-teman bisa tadi seperti Mbak Prisa bilang itu bisa dari segi indikator volumenya yang juga turun, tentunya indikator penjualan ataupun indikator bayarnya. Nah, teman-teman juga perhatikan bahwasannya di sini HRTA akan digerakkan oleh broker-broker dari asing ya, tentunya ada dari AK dan BK. Ini teman-teman juga bisa perhatikan pergerakan asing di saham harta sendiri, seperti itu. Oke, HRTA lebih cocok untuk investasi time frame-nya yang pendek atau menengah? Untuk HRTA sendiri di sini saya merekomendasikan untuk fast trade ya atau jangka pendek saja. Jangka pendek saja. Dengan level-level yang perlu dicermati di posisi berapa mungkin untuk level buy, target price-nya, stop loss? Untuk HRTA sendiri di sini saya merekomendasikan buy di harga 406. Selanjutnya untuk take profitnya itu di level 420 hingga 430 dan stop lossnya itu di 390. Oke, 390 sebagai stop loss, target price pertama 420, target price kedua 430, buy di kisaran 406 ya. Iya benar banget, Mbak. Oke, di level-level current price berarti karena di closing kemarin 406. Iya benar Jangka banget di pendek current trennya price. tren naik ya. Iya benar banget, Mbak. Untuk Oke, HRTA sendiri masih uptrend. kita beralih ke BSDE. Anda juga merekomendasikan saham properti ini. Ya. Baik, untuk BSD sendiri di sini highlight yang bisa saya berikan kepada teman-teman investor di sini, teman-teman kalau misalnya lihat secara teknikal di sini BSD sudah naik sangat signifikan, bahkan BSD di sini membentuk candle bullish Marubozu ya teman-teman. Di sini bahwasannya secara teknikal candle Marubozu ini indikasi strong buyer atau strong demand dari para investor terhadap saham BSDE. Teman-teman juga di sini bisa melihat bahwasannya ada resisten yang akan diuji nih oleh BSDE ini. Teman-teman bisa perhatikan resistennya di area 1210 atau 1210 hingga 1235. Dan juga pada pekan lalu di sini BSDE masih diakumulasi cukup masif ya teman-teman. Bahkan untuk perdagangan kemarin saja itu BSDE diakumulasi cukup masif di angka 14,6 miliar rupiah atau di atas rata-ratanya. Itu di average-nya memang di bawah harga current price-nya di 1181. Tapi masih ada potensi untuk BSDE mengalami kenaikan hingga menyentuh resistennya seperti itu. Oke, tapi net foreign sale yang tercatat di regular market kemarin 173 miliar kalau nggak salah ya. Oke, iya. Um, Untuk mhm. Nah, untuk net foreign sale sendiri di sini memang asing mendistribusi saham BSDE, tetapi memang secara weekly atau week to date itu memang masih dalam fase akumulasi, Mbak. Jadi cukup menarik BSDE kalau dari segi jangka menengahnya seperti itu. Anda melihat masih fase akumulasi meskipun ada
distribusi dari net foreign asing begitu ya. Iya, Waspada kalau misalnya BSDE turun di 1145 ya. iya benar banget Mbak, stop loss. Oke, ada target terdekat 1235 dan 1280 untuk BSDE. Kita beralih ke Bevin. Oke, kita ke sektor finance ya. Di sini ada BFI Finance Indonesia. Di sini teman-teman cermati bahwasannya saham Bevin ini cukup menarik, teman-teman. Kalau teman-teman cermati dari segi pergerakan trennya juga, walaupun memang dari jangka panjang atau jangka menengahnya ini masih dalam keadaan downtrend, tetapi di sini teman-teman untuk swing trade di sini masih ada potensi Bovin untuk melanjutkan kenaikannya. Sebab di sini Bovin sudah ada indikasi reversal trend atau breakout dari downtrend ya teman-teman ya. Di sini breakoutnya sudah sejak tanggal 29 Juli lalu, sehingga di sini bisa diindikasikan bahwasannya secara jangka pendek Bovin mengalami kenaikan atau trennya uptrend. Mhm. Nah, teman-teman untuk insight-nya terlebih dahulu di sini teman-teman bisa cermati bahwasannya melalui atau menggunakan MA50 di sini Bovin sudah breakout dari MA50-nya, sehingga ini menjadi indikasi buy untuk teman-teman di saham Bovin sendiri. Selanjutnya Oke. dari segi indikator sebagai matriks pembantu, di sini masih bergerak bullish, belum ada indikasi adanya dead cross, sehingga memang secara teknikal sangat menarik untuk saham Bovin dikoleksi. Seperti itu. Dan pada pagi hari ini di pembukaan sesi pertama tepat pukul 9 mencoba untuk break di atas level 1000 ya, atau Iya mengalami benar. penguatan sekitar 0,51%, dan dalam satu pekan terakhir memang sudah mencatatkan net buy sekitar 22 miliar, dan juga dari pergerakan harga saham satu pekan terakhir sudah naik hampir 5%. Masih direkomendasikan untuk BFIN. Terakhir, Tugu. Baik, untuk asuransi sendiri di sini pasca memang ada peraturan terkait modal minimum asuransi ya 250 miliar dari pemerintah. Di sini memang asuransi cukup menarik, terkhususnya asuransi-asuransi yang modal minimumnya itu belum cukup 250 miliar. Tapi di sini Tugu ini merupakan salah satu perusahaan asuransi yang sudah besar, asetnya juga di atas 250 miliar, modal minimum juga di atas, sehingga memang asuransi saat ini masih menarik. Nah, untuk teman-teman di sini bisa perhatikan untuk Tugu sendiri, dalam beberapa hari terakhir itu volumenya mengalami kenaikan, terkhususnya volume buyer ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya secara volume udah menembus MA20 itu sejak perdagangan 16 Agustus lalu, which is itu di hari Jumat lalu. Selanjutnya juga teman-teman di sini bisa melihat bahwasannya ada akumulasi dari foreign ya teman-teman, bukan dari domestik securities. Di sini ada foreign yang melakukan akumulasi, memang cukup kecil, tetapi ini bisa menjadi indikasi melanjutkan pergerakan trennya. Di sini Tugu ada akumulasi dari AK dan KZ sebesar 1,8 miliar rupiah. Memang average-nya di harga di bawah harga pasar, tapi masih cukup menarik karena tidak terlalu jauh spread-nya. Seperti itu. Oke. Nah, saat ini level dari Tugu sendiri kan berada pada posisi penguatan 0,86% di 1170, atau sudah menguat kurang lebih dalam sepekan terakhir 4,46%. Jadi Ya. 1170 ini bisa langsung di buy saja atau sebaiknya tunggu di 1160? Baik, ini karena kita melihat bahwasannya Tugu mengalami gap up ya teman-teman. Di sini teman-teman sebenarnya bisa pasang buy atau tunggu terlebih dahulu. Itu memang di 1160 juga tidak mengapa karena pergerakannya juga tidak terlalu signifikan kenaikannya dan Baik. tidak terlalu cukup volatile seperti itu. Oke, itu dia rekomendasi saham pilihan, ada BSDE, Bevin, Tugu, dan HRTA pemirsa. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda. Dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa masih melanjutkan penguatan dan tampaknya mencoba untuk naik di level 7.500. Nanti akan kita ulas usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bahas. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz, dan waktu menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit, di mana indeks harga saham gabungan sudah dibuka atau perdagangan sesi 1 sudah dimulai pemirsa pada hari Selasa ini 20 Agustus 2024. Indeks harga saham gabungan terus melaju dengan penguatan sekitar 0,45% dan mencoba untuk break di 7.500 atau naik 32 poin. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.487 menguat 0,41%.
Dan berikut pemirsa adalah deretan saham-saham yang masuk kategori gainers based on value, losers based on value. Di antaranya ada HMSP. Masih melanjutkan penguatan yang berlangsung pada perdagangan kemarin di mana HMSP melesat kemarin belasan persen dan pagi hari ini masih naik sekitar 3% pemirsa 795. Disusul Brand 2,45% 9.425. Telkom 1,71% 2.980, kemudian ada Laba, Gudang Garam, Inco, Arto, Suri, PSAB, semuanya masuk dalam 9 saham dengan penguatan based on value pada pagi hari ini. Movers berdasarkan losers pemirsa dan berdasarkan value ada WGSH, Wira Global Solusi, turun hampir 3%, kemudian U5 Nitra atau Unik, TMPO, TFAS, SCCO, LUCK, Baja, TOOL, PUDP, dan PPRE pemirsa 10 saham top losers pada menit-menit awal pembukaan perdagangan sesi pertama. Oke, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Abdul, analis dari stocknow.id. Mas Abdul, IHSG berupaya untuk ke 7.500 atau terus membentuk level tertinggi baru sepanjang masa. Kira-kira 7.500 dalam waktu dekat akan bisa terlampaui hari ini mungkin? Oke, untuk hari ini sendiri itu masih possible untuk IHSG menembus level 7.500 karena memang di sini high-nya sendiri sudah 7.501 dan dalam jangka pendek itu sebenarnya masih kuat untuk mempertahankan level di teritori di atas 7.500. Adapun penyokong kenaikan IHSG di sini ada memang secara value, ada saham BBRI perbankan dan juga kita fokus ke saham brand, yang mana saham brand ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin dan pada hari ini juga melanjutkan penguatan. Penyebab kenaikan brand ini memang adanya sentimen pasar yang menganggap bahwasannya saham brand akan masuk ke indeks FTSI, yang mana ketika di beberapa bulan lalu itu sempat tertunda dikarenakan brand masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau FCA, sehingga memang brand keluar dari FTSE dan potensi untuk brand masuk ke FTSE ini mungkin akan terjadi di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 23 nanti ada announcement seperti itu. Baik, itu dia ya rekomendasi untuk ataupun analisis mengenai indeks harga saham gabungan yang mencoba break di 7.500 dan Anda katakan memang masih dalam uptrend jangka pendek ya. Iya benar banget Mbak Fisa. Oke, yang menarik adalah HMSP. Ini HMSP disusul juga ada Gudang Garam, tapi yang paling signifikan itu HMSP. Penguatannya kemarin dan hari ini masih terus berlanjut. Anda melihat ada sentimen apa di sana dan rekomendasinya bagaimana? Untuk AMSP sendiri di sini saya melihat bahwasannya kenaikannya cukup spekulatif karena belum ada sentimen yang khusus terkait dengan HMSP sendiri dan memang dikala sentimen negatif menerpa pasar rokok ya seperti itu karena cukai mengalami kenaikan untuk rokok kretek, rokok elektrik. Nah, di sini memang saham HMSP sangat spekulatif kenaikannya. Sehingga di sini saya belum bisa merekomendasikan buy untuk HMSP karena memang pergerakan HMSP sendiri di sini walaupun mengalami kenaikan, tetapi tekanan jual yang cukup tinggi dari para seller sehingga potensi untuk HMSP koreksi cukup besar pada hari ini. Baik, lebih ke spekulatif, kemarin naiknya hampir 16%, hari ini juga masih melanjutkan penguatan. Anda melihat ada net sell di sana karena penguatan yang sudah cukup signifikan begitu ya. Oke, tips untuk pemirsa di rumah seperti apa? Mengingat juga dari shuffle kabinet kemarin, kemudian ke depannya mungkin akan banyak hal-hal yang berbau politik begitu ya, transisi dari pemerintahan sekarang ke yang baru. Ada tips tidak untuk khususnya investor retail? Singkat saja. Baik, untuk tips teman-teman investor di sini memang reshuffle dan RAPBN 2025 belum sangat berdampak pada pasar saham Indonesia. Jadi kita akan fokus ke makroekonomi yang mana yang pertama itu pada hari Jumat nanti akan ada FOMC yang akan diadakan oleh Jerome Powell, itu menjadi fokus para investor tentunya. Dan satu hal lagi teman-teman perlu perhatikan bahwasannya di sini IHSG sudah mengalami kenaikan, euforia investor sudah tinggi sehingga memang teman-teman untuk masuk ke saham defensif itu cukup direkomendasikan saat ini seperti itu. Oke, karena kenaikannya sudah cukup signifikan, lebih menarik kalau baru ingin masuk tapi pilih saja yang defensif begitu ya. Benar banget, Mbak. Terima kasih banyak Mas Abdul sharing informasinya di segmen Market Buzz. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu, sampai berjumpa kembali.